Literasi ya. Literasi ya, jangan lupa. Software kali ya. Ada software tuh mungkin. Kembang nih sekarang. Iya, softwarenya apa aja tuh Salma? Itu kan bahwa riset mana sih yang sedang ramai, riset mana sih yang kosong. Kita cari pakai namanya FOSS-Viewer. Nah, FOSS-Viewer ini dia nggak berdiri sendiri. Nah, oke nih, sama saya penelitian pemula nih. Saya peneliti pemula sudah paham referensi kunci. Saya sudah paham SOTA, saya udah paham gap. Akhirnya nemuin nih novelty dong. Iya dong. Iya. Tadi bisa dijelasin berarti novelty adalah keterbaruan dalam penelitian, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang dapat dikembangkan, berbeda dari gagasan-gagasan ide-ide yang udah ada sebelumnya. Nah, novelty ini kira-kira ada jenisnya nggak? Oke. Novelty itu ada 3. Ada invention, ada improvement, sama reputation. Nah, untuk invention itu berarti si penelitian ini belum pernah ada sebelumnya kayak gitu. Nah, kita muncul ini kenapa belum ada segala macam. Terus kalau di improvement berarti dia memperbaiki lah yang udah ada. Makanya ada pengembangan kayak gitu. Terus yang terakhir ada reputation. Misalkan dia ini mau membuktikan atau melawan teori dari teori A yang udah ada gitu. Dia membuktikan dengan memunculkan sesuatu yang baru. Oh, ini lebih efektif nih teori ini atau gimana. Itu namanya reputation kayak gitu. Berarti jenis-jenis novelty ini ada 3 ya. Tadi ada improvement, sebuah temuan berarti ya. Penemuan, aduh belum ada nih. Invention, penemuan. Oh, invention ya, sorry. Maaf teman-teman, nggak fokus ya. Invention, penemuan ya. Improvement tadi pengembangan. Memperbaiki sesuatu yang udah ada. Kayak mungkin sistem ya, suatu sistem gitu ya. Memperbaiki bisa sistem, bisa media, bisa bahan ajar kalau di prodi kita ya. Bahan ajar, media gitu. Nah, terus tadi ada refutation ya. Berarti itu sesuatu kontra ya. Satu sama lain itu kontra berarti. Teori lebih ke misalkan dia mau melawan gitu ya, atau membuktikan bahwa teori itu kurang efektif atau ini ada teori baru yang lebih baik gitu misalkan. Itu ya dibuktikan kayak gitu. Penelitian-penelitian yang dia lakukan ya. Iya, yang dimunculkan. Ternyata ini nih, misalnya ada masalah nih. Ini nih, sebenarnya ini cara menyelesaikannya bukan yang itu gitu ya. Iya, ternyata seperti itu. Nah, kira-kiranya tuh tadi banyak tuh novelty itu ada 3 tuh, lumayan banyak lah ya. Terus saya nih meneliti, ternyata waktu saya meneliti sudah tadi kaji referensi kunci, udah kaji SOTA, udah kaji gap, nemuin nih ada 2 ternyata. Bisa saya perbaiki dan bisa saya lakukan kontras. Berarti itu bisa ya? Mungkin aja ada gitu penelitiannya kayak gitu mungkin gitu. Misalkan Arya mau bikin penelitian yang secara teori gitu mungkin melawan dari suatu teori tertentu gitu ya. Tapi Arya bisa memunculkan bahwa produknya nih ini ternyata setelah diteliti ini gunakan ini produk nih lebih baik gitu daripada teori yang dipakai sebelumnya gitu. Misalkan ya itu bisa-bisa aja muncul 2 jenis gap dalam satu penelitian. Berarti novelty yang seperti itu tuh sangat jarang ditemukan. Enggak juga sih sebenarnya. Oke, berarti kita harus kaji-kaji lagi lah literatur review literasi ya. Literasi ya, jangan lupa literasi tuh. Jangan lupa baca. Jangan lupa baca. Jangan malas kalau mau skripsinya selesai. Jangan malas baca. Iya, betul. Oke, Salma. Nah, kan tadi saya berbulan-bulan nih, lama nih katanya. Ada enggak nih udah zaman udah maju, canggih. Pakai ada software kali ya. Ada software tuh mungkin. Kembang nih sekarang. Iya, softwarenya apa aja tuh Salma yang bisa kita pakai untuk nemuin novelty? Iya, mungkin sekalian sharing gitu ya. Kalau kemarin pas saya skripsian gitu ya. Kemarin sempat pakai software juga karena kebetulan skripsinya kualitatif gitu. Mau mencari tren riset gitu. Nah, ini kan kalau tren riset itu berhubungan tuh biasanya tuh bisa masuk di latar belakang gitu. Termasuk dia menentukan bahwa riset mana sih yang sedang ramai, riset mana sih yang kosong, kayak gitu kan juga bisa menjadi bagian dari novelty kayak gitu atau gap gitu ya. Nah, saya itu kemarin udah banyak juga sih yang pakai, cuman banyak juga yang belum tahu.
namanya itu Force Viewer. Iya, Force Viewer itu dia memetakan riset-riset yang udah ada gitu ya. Maksudnya kita misalkan mau meneliti tentang literasi gitu ya. Tadi kan kita bahas-bahas literasi nih gitu. Ngebahas literasi, kemudian kita mau tahu di penelitian terkait literasi dari tahun 2020 misalkan sampai sekarang 2023, walaupun udah mau habis gitu. Itu riset apa sih terkait literasi itu yang udah banyak diteliti atau yang masih kosong-kosongnya itu di mana, itu bisa kita cari pakai namanya Force Viewer. Nah, Force Viewer ini dia nggak berdiri sendiri, bukan nggak berdiri sendiri sih. Ada software-software yang bisa membantu mendukung gitu ya. Kalau kita mau pakai Force Viewer gitu, ada kalau misalkan teman-teman pasti yang lagi skripsian nih familiar banget sama Mendeley gitu ya, sama mungkin juga Publish or Perish kayak gitu. Benar. Ya itu bisa mendukung untuk pencarian novelty atau gap di Force Viewer. Nah, di Force Viewer dia nggak cuman menggambarkan terkait tema yang mau dibawakan aja gitu, maksudnya tema besar literasi, terus yang terkait apa aja tuh nggak cuma menggambarkan itu aja, tapi dia juga bisa menggambarkan peneliti mana nih yang pada topik literasi yang dominan gitu. Yang kayak misalkan Arya nih dia meneliti literasi gitu. Arya nih dominan atau enggak sih di topik itu tuh bisa kelihatan juga di Force Viewer gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu, kan biasanya kalau kita mau cari kebaruan itu bisa dilihat juga nggak cuma dari tadi ya tema, terus penelitinya gitu. Bisa juga dilihat dari misalkan negaranya gitu. Nah, itu bisa pakai bantuan juga di Microsoft Excel gitu. Tapi kalau untuk Microsoft Excel ini lebih ke teman-teman literaturnya manual gitu. Iya, berarti ada sedikit effort yang harus digunakan. Iya, tapi kalau teman-teman mau cuma melihat peneliti mana yang dominan atau kaitan penelitinya itu kemana aja, karena kan kalau misalkan kita lihat gitu ya, penelitinya kaitannya misalkan peneliti ini ke peneliti yang lain gitu misalkan. Berarti bisa jadi topik riset yang dia bawakan itu berkaitan dengan topik si peneliti yang lain ini. Nah, misalkan dia membawakannya literasi sains, sedangkan si peneliti yang lainnya ini misalkan topik risetnya adalah kemampuan misalkan di sekolah apa. Berarti kan bisa jadi nih dia mau menghubungkan literasi sains ini di sekolah gitu misalkan. Itu bisa juga dilihat dari situ hubungan-hubungan yang kayak gitu. Dan kalau misalkan mau dilihat juga di Force Viewer itu ada penentuan jangka waktu. Jadi kita bisa tahu kira-kira penelitian ini tuh ramai itu di tahun keberapa, atau kan kalau misalkan dia masih kuning atau dia maksudnya dia masih warnanya masih gelap atau bullets atau bubble-nya itu masih kecil, berarti dia belum populer. Nah, yang belum populer ini kita bisa angkat jadi gap kayak gitu. Jadi lebih mempersingkat waktu gitu ya. Kalau daripada teman-teman pusing gitu ya, itu bisa menjadi salah satu opsi yang teman-teman gunakan. Berarti kalau misalnya ini ya, saya tangkap dari apa yang kata Salma tadi, berarti Force Viewer ini sebuah aplikasi yang bisa memetakan ya? Iya, memetakan, benar. Memetakan, oh ini nih ada gap nih, oh ini nih bisa diangkat nih, bisa ditrenin nih karena ini belum ramai, belum populer ya. Nah. Karena memetakan juga karena kan ada tahun di situ ya. Jadi yang mana-mana aja yang masuk ke tahun sekian sampai sekian itu juga bisa dilihat dari Force Viewer. Gitu. Ini bukan sponsor ya. Iya, bukan. Tapi ini buat pengetahuan teman aja, buat pengetahuan sobat-sobat penelitian. Ada loh aplikasi yang bisa untuk membantu referensi kalian. Aja, iya, referensi. Oke. Nah, selanjutnya nih Salma, bisa dong praktekin ya. Iya, boleh. Bisa dong praktekin. Iya, boleh. Biar sobat-sobat penelitian lebih paham. Iya. Pertama kita ke Publish or Perish boleh. Ini mau sekalian ya teman-teman menjelaskan kaitan ketiganya tadi ya, Mendeley, Publish or Perish. Udah ada nih tampilan utama Publish or Perish-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Publish or Perish, tampilan awalnya kayak gini nih ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada berapa nih?
ada beberapa sumber yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Untuk cari artikelnya ya. Iya, di sini ada Crossref, ada Google Scholar. Ini yang familiar banget teman-teman tahu gitu ya, Google Scholar. Kemudian di sini ada Scopus dan banyak banget nih lain-lainnya gitu ya. Kemudian kalau di sini kan ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu ya. Untuk bintang 1 ini yang free data source, jadi dia nggak perlu langganan atau berbayar gitu ya, nggak perlu. Ini bisa open access. Kemudian kalau yang bintangnya 2 ini dia free registration required, jadi dia free tapi wajib melakukan pendaftaran kayak gitu. Nah kalau yang 3 ini biasanya dia harus bayar gitu ibaratnya. Ada subscription-nya ya? Iya, dia harus bayar. Nah, coba kita pakai yang gratis aja nih ya. Google Scholar. Sejuta umat. Iya. Misalkan tadi topik kita apa? Literasi. Literasi. Misalkan topiknya literasi ya. Literasi ya. Oke. Biar gampang. Iya boleh. Nah ini topiknya literasi ya teman-teman. Nah terus di sini teman-teman bisa masukkan years. Misalkan teman-teman mau cari 10 tahun terakhir. Biasanya itu kan untuk apa ya? Maksudnya kalau kita deskripsi gitu, biasanya kan yang dipakai referensi di 10 tahun terakhir. Kalau misalkan 2023 berarti 10 terakhirnya berapa tuh? 2013 dong berarti ya. Ya 2013 lah ya gitu. Nah kemudian di sini 2023. Nah, di sini ada maximum number of result. Jadi, teman-teman untuk Google Scholar, dia ini bisa menampilkan maksimum 1000 data sekali teman-teman pencarian gitu. Nah, kita misalkan mau set di 100 data dulu gitu ya. Nah, ini udah bisa langsung di search. Nanti ketika di search data si publish or perish ini akan berjalan seperti ini. Ini itu berarti ini sesuai akses internetnya ya. Kalau misalnya cepet dia. Iya, bisa juga tergantung dari komputernya gitu. GPU berarti CPU. Iya benar. Berarti ini agak bapuk nih. Punya sendiri. Nah, ini udah ada 100 data. Ini kita bisa lihat juga di sini papers dari ada 100. Tahun 2013 ya. Iya, 10 sampai tahun 2023. Nah, ini bisa di save result as RIS di sini as RIS. Kemudian misalkan kita namain literasi gitu ya. Simpan. Nah udah kesimpan nih, kita misalkan udah kita baca semua nih, udah masuk nih ke dalam topik penelitian yang mau kita bawakan gitu ya. Nah ini bisa langsung masuk ke sini publish FOSS-Viewer gitu teman-teman, langsung bisa masuk ke FOSS-Viewer. Di sini ada create, ada open. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat baru, di sini kliknya adalah create. Nah, iya, yang pertama kita mau cari dulu nih ya pemetaan berdasarkan topik risetnya gitu. Ya, kata kunci berarti ya? Per kata kunci gitu ya. Di sini kita create a map based on text data. Di sini kita next. Nah, tadi kan kita punya data formatnya adalah RIS, maka kita klik yang ini. Kemudian di next. Nah, ini kita cari datanya. Tadi apa namanya? Literasi. Di mana tuh tadi? Deskripsi ya? Deskripsi di dokumen. Sini. Oke. Deskripsi. Sini ya. Iya. Tadi nih ada literasi ya. Literasi.ris. Harus RIS ya. Nah, ini oke, kemudian next. Nah, di sini kita masukkan aja title dan abstract fields. Jadi biar semua dari abstrak sampai isi-isinya itu ikut lah ya kayak gitu. Nah, ini next, kemudian dia akan mengekstrak. Nah, di sini kita pilih full counting biar semuanya terhitung gitu ya. Karena dalam FOSS-Viewer itu nanti setiap kata kunci, setiap kata-kata yang ada di jurnal itu akan terpotong-potong kayak gitu. Jadi kita pilih full counting biar semuanya terhitung gitu ya. Itu di next. Kemudian ini kita pilih aja misalkan 2 gitu ya. Jadi ini minimal kata kunci. Jadi kan tadi literasi gitu ya. Dia minimal dia bisa terhitung itu ada berapa kata literasi dalam satu jurnal itu. Ini kita misalkan pilih 2, jadi ada 54 data 54 yang sama masuk gitu ya. Kemudian ini next.
Nah, ini kita bisa maksimumin aja di 54 sesuai ini nih yang di sini. Oke. Kemudian ini next. Nah, ini di sini di tahap ini teman-teman bisa memfilter, seleksi ya? Iya, seleksi gitu ya. Di filter data mana yang kata kunci mana kira-kira yang masuk ke dalam topik riset teman-teman, ataupun mana sih yang nggak masuk gitu. Taruhlah ini semua udah masuk ya teman-teman, misalkan udah sesuai nih sama topik riset saya gitu. Tapi kalau misalkan ntar teman-teman beneran nih pakai ini harus banget ya harus diteliti ya. Namanya gitu. Juga meneliti. Iya, jadi harus banget nih supaya nanti hasilnya lebih akurat. Nanti langsung di finish aja. Nah, ini muncul nih teman-teman. Mappingnya ini berdasarkan kata kunci. Nah, ini kan ada nih yang bubble besar sekali di sini. Ini literasi. Nah, dia kaitannya kemana-mana nih ya. Nah, ini bubble yang besar ini dia menunjukkan bahwa literasi ini adalah topik yang utamanya gitu, yang udah banyak banget diangkat nih, kaitannya kemana-mana nih, ke literasi numerasi dan segala macam. Sedangkan bubble-bubble yang masih kecil-kecil nih, jauh nih kan di sini literasi numerasi. Nah, ini atau literasi sekolah, ini kan masih kecil gitu ya, terus garis-garisnya juga masih tipis. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam topik literasi, topik ini belum terlalu ramai diangkat kayak gitu. Nah, atau yang lain-lainnya nih ya, yang di ujung-ujung ini, yang kecil-kecil ini juga bisa nih untuk sebagai tema ya, sebagai apa ya, follow up sebagai apa ya, bukan literasi, penelitian lanjutan gitu. Itu juga bisa karena belum banyak diangkat. Nah, kemudian di Force Viewer itu juga bisa ini, yang tadi saya bilang nih teman-teman, menampilkan tahun di sini. Jadi yang warnanya ungu ke biru nih, dia yang udah agak lama gitu. Sedangkan kalau misalkan dia yang udah ke sini-sini ya tahunnya, itu dari kuning gitu. Ini yang belum masih baru-baru lah, belum banyak keangkat gitu. Sedangkan kalau di density, semakin warnanya kuning terang, dia berarti semakin udah banyak diangkat. Semakin dia biru pekat gitu warnanya, dia belum banyak diangkat gitu teman-teman. Semakin memudar ya. Iya, nah di sini juga ada item, dia dikelompokkan berdasarkan item gitu. Nah, selain berdasarkan kata kunci, tadi yang saya bilang di awal, teman-teman juga bisa mengetahui nih si peneliti-peneliti atau autor-autor mana aja yang saling terkait gitu. Ini bisa kita create lagi ya, misalkan. Nah, ini kita mau cari co-authorship namanya. Di sini kita klik ini, kemudian next, terus kemudian tadi datanya RIS, next. Ini kita cari data yang tadi pakai data literasi ini ya. Oke. Kemudian ini di next. Nah, ini udah langsung aja next. Kemudian di sini misalkan 1 ya. Next. Oke, di sini udah next aja. Nah, ini adalah nama-namanya yang ada di jurnal-jurnal yang tadi kita dapetin di Publish or Perish gitu ya, teman-teman. Ini langsung finish aja. Ini kita klik no supaya kita bisa lihat tuh keterkaitannya gitu ya. Di sini running layout. Nah, di sini nih teman-teman. Jadi misalkan kayak gini. Nih, untuk autor atas nama Ibrahim ini, dia kan bubble-nya paling gede ya di sini gitu. Ini berarti bisa dikatakan bahwa bahwa Ibrahim ini adalah kayak chief-nya gitu. Ketua dari satu peneliti gitu misalkan, karena kan kata kunci yang tadi. Iya, karena kan tadi bisa dilihat dari sini ya. Nih, dia kan udah saling terkait nih ke sini, tapi dia ada kaitan lagi ke sini yang lewat si Ibrahim lagi gitu. Jadi seakan-akan Ibrahim ini jadi pusatnya gitu. Makanya ini bisa seperti ibu kota gitu ya. Bisa diindikasikan bahwa dia adalah ketua penelitinya kayak gitu. Nah, kalau yang berkelompok kayak gini itu artinya ya mereka meneliti di satu tema yang sama kayak gitu. Atau kalau misalkan dia ini punya kaitan, misalkan dia kelompok ini dia nyambung misalkan antara ini sama ini, dia ada garis gitu ya misalkan, itu berarti antara topiknya dia, risetnya dia itu punya kaitan sama risetnya si Ibrahim ini. Misalnya nih Lestari, dia bergaris berkaitan nih ke Hartati, berarti risetnya Lestari bisa jadi berkaitan dengan risetnya Hartati tadi gitu ya. Gitu. Kurang lebih kayak gini teman-teman untuk pemakaian dari Force Viewer gitu. Jadi ini sangat bisa mempersingkat waktu teman-teman untuk mencari gap kebaruan dan segala macam ya. Gitu sih Arya. Iya, oke. Siap. Nah,
Oke teman-teman, nah udah banyak nih kita dapat ilmu dari Salma menjadi narasumber kita kali ini. Udah tahu kita banyak hal ya, dari referensi kunci, udah tahu SOTA, udah tahu gap, sudah bisa kita nemuin novelty, sudah tahu kita ada jenis-jenisnya juga novelty, tuh ada jenis-jenisnya novelty, ada loh gitu ya. Terus tadi juga dijelasin bukan cheat code tapi sesuatu yang bisa membantu kalian mempersingkat waktu tadi, nggak terlalu singkat tetapi lumayan mempermudah, lumayan memangkas ya gitu. Gunakanlah aplikasi Post Viewer tadi seperti tutorial yang sudah diberikan oleh Salma. Oke Salma, mungkin sampai sini aja podcast kita kali ini. Sedih banget ya. Semoga bisa diambil pelajarannya nih. Insyaallah, amin. Amin. Semoga teman-teman sobat-sobat penelitian yang sedang kesulitan menyusun bab 1 ya, terutama betul. Ya. Terutama bab 1. Waduh, itu. Kalian bisa tahu tuh SOTA, gap, referensi kunci, terus nemuin novelty, terus bisa dibantu oleh software dari komputer, dari PC kalian tadi, Post Viewer. Nah, kalian bisa gunakan, kalian bisa ambil ilmunya gitu. Oke, Salma, mungkin sampai sini saja podcast kita. Mungkin ada 1 patah 2 patah kata kali buat sobat-sobat penelitian kita yang sedang memulai, mungkin peneliti pemula seperti saya gitu, ataupun peneliti generasi kita, generasi Z kan tampaknya kurang banget penelitiannya. Nah, apa ya? Kalau dari saya sih tadi ya yang di awal, maksudnya berkaitan dengan tadi yang awal saya bilang kalau segala sesuatunya tuh di dunia ini gitu ya, asik banget itu kamu membutuhkan penelitian gitu ya. Jadi untuk generasi muda nih peneliti penelitian itu bukan cuma buat yang tua-tua gitu ya. Jadi kayak budayakanlah membaca, kemudian meneliti, karena menurut saya penelitian bisa jadi dasar pengambilan keputusan yang tepat sekali gitu. Maksudnya apa ya, yang baik sekali gitu ya. Apalagi kita di generasi muda nih semakin kesini kan semakin banyak ya kayak misinformasi atau hoax banyak sekali. Jadi penelitian nih bisa jadi senjata kalian nih untuk kalau kalian menerima informasi atau mau ini kira-kira benar nggak ya, kita teliti dulu gitu, sumbernya dari mana gitu, baru itu bisa jadi sebuah fakta gitu. Iya, kayak gitu. Kita sih teman-teman semangat buat yang lagi skripsian gitu ya. Semoga penelitiannya cepat selesai. Amin. Amin banget. Amin paling kenceng ya guys. Iya. Oke, berarti seperti itu tadi teman-teman. Kalian jangan berkecil hati, bahkan memang salah pertama kali ya, memang jatuh bangun, penelitian tuh jatuh bangun, jangan berkecil hati kalau udah di roasting dosen kalian, jangan itu patah semangat lah, jangan patah semangat, tetap semangat terus. Akhirnya kalian nanti bisa sampai di titik dimana kalian bisa pakai toga. Semangat semuanya. Bagi peneliti muda, peneliti yang sedang skripsi, semangat. Jangan lupa juga tadi apa yang penting dari penelitian adalah literasi. Literasi, jangan lupa, jangan malas untuk bacalah. Kalian scroll IG, scroll FYP sering ya. Tapi baca 1 PDF aja mager. Ngantuk. Baru 15 menit. Kan 15 menit ya. 5 menit aja baru scroll. Aduh, ngantuk. Diambil lagi HP-nya. Diambil lagi. Kalau enggak tukarlah, udah main atau lihat lagi FYP. Oke teman-teman, terima kasih kepada Salma Maharani sudah memberikan banyak banget ilmunya pada podcast kali ini. Baik teman-teman, sekian podcast dari saya. See you in the next video. Don't forget to be unique and different. Bye-bye. Bye.